kita batal untuk diskusi di Kesultanan Banten. Saya jawab, kenapa? Karena diskusi di sana tidak kondusif, sebab terkait nasabah alwi di sana dihadiri oleh orang-orang yang tidak punya kualitas dalam arti untuk menentukan keputusan, karena bukan Robito. Saya bilang, itu terserah, yang namun saya tidak setuju kalau acara itu kita nggak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah Nudi Channel. Nah, jadi saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah klarifikasi dari Tengku Mudakori. Nah, ini terkait masalah ada pendapat yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu tidak berani untuk berdebat. Nah, jadi ini salah satu perdebatan, kalau tidak salah itu bertempat di Banten. Nah, jadi sekarang mari kita sama-sama dengarkan klarifikasi kenapa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu tidak hadir pada acara debat putaran pertama pada hal atau keadaan waktu yang sudah lewat. Oke, mari kita sama-sama saksikan videonya. Pelaku sejarah debat yang di Benda Kerep dan di Banten. Seingat saya waktu itu menonton bahwa ada statement dari kedua belah pihak setelah berdebat nanti dilanjutkan lagi debat kedua atau debat akbar kedua setelah 6 bulan. Kemudian Gus Wafi mengatakan bahwa setelah ulang tahun saya bulan Juni. Nah, ini sekarang sudah memasuki bulan Juni. Disitulah di Banten Said Qori datang menjadi debater, kemudian Kiai Imad tidak datang, ya alasannya nanti diungkapkan oleh Said Qori. Disinilah bahwa muncul framing, kemudian statement terhadap Kiai Imad bahwa Kiai Imad al-kaburi. Nah, saya langsung saja kepada Said Qori. Said Qori, Anda itu kan perwakilan Kiai Imad waktu itu. Bisa disebutkan prosesnya seperti apa itu ya? Debat ke-1 di Keraton Banten. Silakan Said Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhina fillah semua yang dirahmati oleh Allah, khususnya sahibu hadzal bait Gus Yusuf Mars pada Suka TV, Kiai Ubaidillah, Syarif Asep, atau yang dikenal dengan Kang Asep. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan kepada semua kaum muslimin yang menyaksikan siaran ini, semoga semua tercerahkan dan kita semua bisa bersatu untuk mengungkapkan segala sesuatu yang benar dan meruntuhkan segala sesuatu yang batil, yang palsu. Dalam hal ini adalah tentang keterkaitan kepalsuan nasabnya Bani Ba'alwi yang memang tidak terverifikasi dari segala kitab-kitab turas, dari mulai kitab nasab, kitab tarikh, dan kitab-kitab tentang kesufian juga tidak tertera. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan semua bahwa waktu kejadian diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, ini saya cerita karena saya adalah pelaku sejarah Kesultanan Banten dalam diskusi ya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya awal mulanya diskusi itu di Benda Kerep pertama sekali. Itu yang mengajak saya pertama sekali itu Kang Asep Ali itu, ya. Boleh tanya sama beliau. Beliau dapat nomor saya entah dari mana, ya. Lalu beliau telepon saya, ngajak saya masuk ke dalam grup. Lalu prosesnya itu awalnya itu kan pas ada Hall Wali Songo di Istiqlal. Nah, sebelum acara hall itu beliau mengundang saya untuk ikut andil diskusi di Benda Kerep Cirebon. Dalam diskusi di Cirebon, kita sudah sepakat menghakimi bahwa memutuskan bahwa nasab Ba'alwi itu nasab tidak sahih, ya, artinya masih dalam perputaran mukhtalafun fih pada masa itu, ya. Tapi mukhtalafun fih itu
dalam istilah ilmu nasab adalah nasab yang dhaif ya, yang lemah sekali ya. Karena nasab sahih itu hanya diakui dengan derajat sahih, tidak ada yang muqabilnya. Kemudian setelah diskusi itu berlangsung, ada wacana berlanjut kepada diskusi kedua. Diminta pada saat itu di tempatnya belum pada saat itu awalnya diskusi itu diminta dilanjutkan di Kesultanan Cirebon awalnya. Namun kemudian ada saran bahwa karena di Kesultanan Banten adalah merupakan keluarga juga dari Kesultanan Cirebon, maka diajaklah diskusi kedua di Kesultanan Banten. Nah, pada saat diskusi itulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, Kiai Imad mengajak saya untuk berdiskusi di Kesultanan Banten dan menjadi narasumber di UIN ya pada masa itu. Nah, berjalan waktu singkat ceritanya, begitu hari H ingin terlaksananya diskusi tersebut, karena Kiai Imad mendengar kabar bahwa Robitoh tidak hadir untuk membahas nasab mereka, ya, sementara mereka juga diundang, namun mereka tidak mau hadir, maka Kiai Imad mengatakan kepada saya Polri, kita batal untuk diskusi di Kesultanan Banten. Saya jawab, kenapa? Karena diskusi di sana tidak kondusif, sebab terkait nasabah alwi di sana dihadiri oleh orang-orang yang tidak punya kualitas dalam arti untuk menentukan keputusan, karena bukan Robito. Saya bilang, itu terserah, yang namun saya tidak setuju kalau acara itu kita nggak hadir. Karena ini nanti akan menjadi framing besar bagi mereka. Kalau Kiai Imad tidak mau hadir dikarenakan Robitoh tidak, nggak apa-apa Kiai Imad, nggak masalah. Itu baik bagi saya. Tetapi saya sendiri akan datang ke sana untuk diskusi dan minta sama Kiai Imad untuk memberikan surat surat tertulis pernyataan mewakili diskusi ke Kesultanan Banten terkait nasab Ba'alwi. Nah, beberapa hari ya, kurang lebih 4 hari atau 5 hari sebelum acara berlangsung, gitu, Kiai Imad datang ke tempat saya, ya. Kiai Imad datang ke tempat saya bersama Kiai Mogi, ya, Bagus Mogi, datang ke sini untuk memberikan informasi terkait nanti bahan-bahan diskusi yang akan dibicarakan di sana. Beliau mengatakan nanti di sana itu bukan diskusi nasab yang mereka inginkan, Tengku, katanya. Loh, kok Kiai Imad udah tahu duluan? Saya sudah punya prediksi. Mereka akan mengoreksi karya tesis saya. Di situ yang akan dikupas nahu-nahu, beliau bilang. Saya bilang nggak mungkin, Kiai. Ya, nggak mungkin bahas nahu, karena yang kita bahas itu nasab, gitu. Ya terserah kalau Tengku nggak percaya, ya tapi Tengku harus punya bahan lah untuk masalah nahu. Oke, siap, nggak masalah. Nah, singkat cerita, Kiai Imad nggak tega kalau dalam diskusi itu hanya saya. Lalu Kiai Imad melobilah Tuan Guru Gus Abuya Yusuf untuk ada memilih siapa yang punya kompeten ilmu, maka diwakililah juga Gus Jajuli, terus Kiai Muhammad Salim dari Cilacap, terus siapa lagi ya, Kang Jai, terus ada 5 lah kurang lebih waktu itu. Saya agak lupa yang satu namanya. Nah, saat itu Kiai Imad saya tanya, Kiai Imad, seandainya dalam diskusi besok wakilah daripada Robitoh, mereka mewakili Robitoh, apa Kiai Imad siap hadir? Katanya kan gitu. Saya tanya, kalau mereka memang benar mewakili Robitoh, saya pantau dari jauh, kata beliau. Nah, ketika mereka mengungkapkan statement untuk ikut serta dalam diskusi, ya kan? Nah, sebentar. Dalam diskusi dalam diskusi dia jadi ada ikut serta mewakili Robitoh, maka saya langsung hadir dengan kendaraan, gitu loh. Bisa dipaham ya? Nah, terus apalagi ada
Taufik Segap, artinya ada ketua Robitoh, itu nggak mungkin saya nggak hadir, pasti saya hadir. Cuman biar Tengku sama rekan-rekan lain aja duluan. Nanti saya memantau dari jauh. Seandainya saya memandang bahwa mereka sudah hadir di situ dan mereka semua benar-benar mutlak mewakili Robitoh, saya langsung hadir Tengku, tenang gitu. Oke, saya semangat, siap kalau begitu Tuan Guru. Nah, makanya pada diskusi Banten itu pertama kali itu Kiai Imad memantau dari siaran live gitu. Jadi bukan Kiai Imad kabur, itu framing mereka aja itu. Bahkan saya aja dibilang kabur, kan? Karena mereka menonton video itu karena substansinya adalah bukan kebenaran, tetapi substansi bagaimana mereka untuk memframing bahwa diskusi ini kita kalah. Salah satu buktinya ya, mungkin saksinya tuh saksi hidup ada masih itu di dalam itu masih ada Kang Asep Ali ya saksi hidup ada itu. Ketika terjadi diskusi sudah selesai ya itu ada narasi ceramah siapa namanya, Waalaikumsalam, narasi ceramah Kiai Qurtubi ya, beliau berceramah begini-gini. Nah sambil ceramah itu saya malah mau sholat karena saya pikir kalau nanti nggak saya sholat nanti panjang lebar bicara lupa waktu sholat. Akhirnya saya ke tempat wudhu, saya sholat zuhur sekaligus kalau nggak salah saya jamak itu kan. Nah setelah itu selesai saya duduk lagi. Nah waktu saya duduk ya moderator minta komentar saya langsung komentar bahwa diskusi ini gagal. Saya jujur apa adanya, saya nggak merasa menang dan saya juga nggak merasa kalah dalam diskusi itu karena kita tidak mewakili Robitoh semua itu, dan saya mencabut perwakilan daripada Kiai Imad karena sama-sama tidak mewakili kan gitu ya. Jadi personal diskusinya itu bisa didengar secara detail ya. Lalu saya katakan diskusi ini gagal, saya katakan. Karena apa? Karena tidak menemukan satu keputusan yang akurat dan kusil. Jadi saya anggap diskusi ini gagal. Namun kegagalan diskusi ini bisa kita perbaiki ke depan. Saya berharap diskusi ini harus dilanjut dalam proses 6 bulan ke depan. Itu semua hadirin ngangguk-ngangguk itu. Bahkan saya keluarkan kata-kata begini. Ke depan Kiai Imad harus hadir, Robitoh harus hadir, jangan kita lagi yang hadir, mereka harus hadir. Kalian ya, kalian semuanya tarik Robitoh, tarik orang-orang Robitoh untuk datang ke sini diskusi. Saya wajib bagi saya untuk menarik Kiai Imad datang ke sini untuk diskusi. Itu statement saya. Semua tepuk tangan macam itu. Artinya mereka setuju, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, tapi yang sungguh aneh tapi nyata, saya anggap diskusi itu curang juga, ya, bukan karena apa-apa ya. Bukti, setelah statement saya keluar, ya, saya pulang, ternyata Qurtubi membacakan satu narasi dengan bahasa kalau diskusi ini sudah memutuskan nasabah Alawi Sohi. Ini dusta yang paling besar ini, gitu loh. Inilah yang membuat framing mereka semua. Ini settingan ini. Makanya kalau ada Tuan Guru Tubagus Ibrahim harus bisa menjelaskan persoalan ini, gitu loh. Maka oleh sebab itu kebetulan Tuan Guru Tubagus Ibrahim, beliau mungkin saat ini sedang ada di Mekah ya. Nah, ini saksi bisu apa saksi mata nih? Kang Ali, Kang Asep. Saksi hidup. Nah, saksi mata ya. Nah, narasi saya atau penjelasan saya tadi saya potong-potong, intinya kejelasannya seperti itu. Dalam diskusi itu saya dikeroyok. Ya, untung pandai bersilat saya. Kalau nggak pandai bersilat, gigi saya rontok tuh. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang saya sampaikan ini 14 menit, 15 menit ya, saya anggap cukup. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan wawancara selanjutnya. Endingnya diskusi yang kita terakhir berakhir dengan kesepakatan bahwa harus diulang kembali dalam 6 bulan ke depan. Karena kebetulan 6 bulan ke depan itu terjadi adanya apa namanya ya, pemilihan umum ya.
pemilihan umum lah intinya, makanya ditunda sampai sekarang. Kemarin saya sudah pernah datang ke Kiai Tubagus Ibrahim untuk merealisasikan diskusi kedua, ya. Saya ingin bertemu sama Buya Kurtubi, tapi Buya Kurtubi menghindar diri, artinya mungkin dia masih kesel kali sama saya maluin dia dalam ilmu nahu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kata beliau, saya nggak ada di tempat. Akhirnya saya wawancara sama Tubagus Ibrahim dan sama beberapa rekannya yang lain untuk mencari solusi terkait diskusi kedua ini, season kedua. Dan Tubagus Ibrahim sangat senang, sangat mendukung diskusi ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Debat akbar tentang nasab kedua tentu ditunggu-tunggu. Menampilkan harapannya ini tadi Said Qori, harapannya Kiai Imad dan Habib Taufik Assegaf hadir di dalam diskusi akbar. Saya langsung ke Kang Asep atau Gus Asep Ali, Ponpes Benda Kerep, bukan Banten ya, Cirebon ya. Baik, Gus Asep, ini Benda Kerep adalah saksi sejarah, di mana di situ pula tentang kajian atau perumusan masalah nasab diperbincangkan. Mungkin Anda bisa berbagi seperti apa itu peran Benda Kerep waktu itu mengkaji persoalan nasab ini sehingga muncul sinergitas, ada Said Qori, Kiai Imad dan lain. Silakan Gus Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kiai yang saya hormati, Kiai Ubaidillah dan narasumber Kiai Tengku Muda Qori dan selaku tuan rumah Kang Mas Yusuf ingkang kula hormati, dan pemirsa penonton pada Suka TV yang juga saya hormati. Sedikit saya akan ceritakan dari awal. Awal mula terjadi diskusi ilmiah silsilah Sunan Gunung Jati itu bermuara dari datangnya Kiai Habib Taufik. Kami kedatangan Habib Taufik ke Cirebon. Habib Taufik kala itu datang ke Keraton Kanoman. Kebetulan saya juga diminta untuk hadir. Juga saya hadir di situ. Banyak sekali yang kami bicarakan di Keraton Kanoman beserta dengan Robitoh Alawiyah. Antara lain, kami ada wacana Robitoh Alawiyah meminta kepada kita supaya mengadakan kajian terbuka ya, mengadakan kajian silsilah Dzurriyyah Gunung Jati, yang mana tempat dan waktu kami Cirebon yang mengatur. Adapun nanti yang lain-lainnya bisa diatur oleh pihak Robitoh Alawiyah. Nah, kemudian Robitoh Alawiyah meminta agar kajian tersebut atau diskusi silsilah Sunan Gunung Jati itu diadakan setelah acara, kalau tidak salah, Munas Robitoh Alawiyah. Nah, karena kedatangan saya ke Keraton Kanoman itu merupakan dari Benda gitu ya, atau delegasi dari Benda, bukan kedatangan secara pribadi, maka hasil dari pertemuan kami di sana kemudian saya aturkan ke sepuh-sepuh di Benda Kerep. Itu saya aturkan, dan dari kita punya ngobrol dengan saudara-saudara yang lain di sini, akhirnya memutuskan sebelum daripada kita bertemu dengan Robitoh Alawiyah menindaklanjuti hal itu, ini harus ada obrolan yang sekiranya lingkup ini dulu, lingkup kecil dulu, saudara-saudara dulu dari Sunan Gunung Jati, biar nanti kita nggak disalahkan, begitulah intinya. Karena Sunan Gunung Jati itu kan bukan milik Benda Kerep saja, juga bukan milik Banten saja, milik kita bersama.
Kalau mengenai kezuriatan, ya zuriat Sunan Gunung Jati yang bukan di Benda Kerep saja, bukan di Banten saja, atau bukan milik sekelompok orang, milik banyak orang. Karena itu kita tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. Ya. Seiring berjalan waktu, kemudian nomor saya juga ditarik, Tengku. Ya. Ditarik, nomor saya dipinta sama salah satu saudara supaya dimasukkan ke grup yang isinya itu Zuriah Wali Songo lah begitu ya. Dan kita ngobrol sehingga akhirnya menemukan satu kesepakatan untuk diadakan diskusi bedah silsilah Sunan Gunung Jati yang diadakan di Cirebon yang kemarin itu. Nah, itu season pertama. Kemudian saya sowan-sowan antara lain ke Keraton Kanoman. Apa kata Pangeran Patih Kodiron? Beliau berpesan kepada saya supaya diskusi ini tidak diselesaikan langsung, melainkan harus ada season kedua, yang mana nanti season keduanya itu diadakan di Keraton Kanoman, gitu ya. Kemudian singkat acara berlangsung dan seperti kita sama-sama ketahui, keputusannya adalah berita acaranya adalah yang pertama adalah bahwa silsilah Sunan Gunung Jati itu muaranya ke Musa Al-Kadzim, tersambung kepada Sayyidina Musa Al-Kadzim. Sementara Ba'alwi itu sendiri kala di Benda disimpulkan sebagai bukan majhulun nasab, tapi mukhtalafun fih. Mukhtalafun fih. Dan di situ terlampir jelas akan diadakan diskusi kedua. Pertengahan perjalanan saya menuju Keraton Kanoman ini singkat. Saya dapat telepon dari salah satu saudara yang ada di Banten, meminta agar season kedua dari perdebatan tersebut diadakan di Banten. Saya bilang, aduh bagaimana ya Gus, ini sudah diminta sebetulnya sama Patih Kodiron, sama Pangeran Patih Kodiron di Keraton Kanoman. Oh katanya nggak bisa lah, masa di Cirebon lagi, kan kami juga sama Zuriah. Akhirnya saya aturkan ke beliau, ke Pangeran Patih Kodiron, dan alhamdulillah Pangeran Mama Patih Kodiron memberikan restu supaya debat yang kedua itu diadakan di Banten. Berjalan, kemudian saya komunikasi dengan panitia itu, komunikasinya alhamdulillah bagus, sehingga saya pun diminta untuk menghubungi beberapa pihak, gitu ya, mengikhtiarkan supaya menghubungi beberapa pihak. Antara lain yang kami hubungi itu ya dari Robito Alawiyah, gitu. Karena memang saya sendiri nge-save nomornya waktu pertemuan pertama di Kanoman itu, kami tuker-tukeran nomor telepon. Ya, akhirnya saya tanya, Robito Alawiyah atau MDRA-nya bisa hadir enggak ke Banten? Ternyata ya enggak bisa hadir di Banten. Habib Taufik, kalau enggak salah waktu itu Habib Taufik lagi kurang sehat. MDRA lagi sibuk atau juga enggak kurang sehat, itu saya lupa itu. Pokoknya intinya dari Robito Alawiyah, MDRA itu tidak akan hadir dan tidak akan memberikan perwakilan gitu pada intinya. Sebetulnya saya sudah tahu dari awal dan juga saya sampaikan perihal tersebut kepada pihak panitia yang di Banten, gitu. Saudara kami yang di Banten. Ini loh Gus, hasilnya begini-begini. Tapi dari beliau pun masih mengusulkan untuk menghadirkan Robito Alawiyah. Saya tahu sendiri. Beliau datang ke markas Robito Alawiyah, ke kantornya, dan diterima oleh security kalau tidak salah itu ininya suratnya. Berjalan di Banten itu kalau dari Gunung Jati, dari Aulia Itis'ah, sebetulnya tidak ada perdebatan. Sayyid Tengku Mudakori juga tahu itu.
Yang ada cuma kita membacakan ya begini saja. Kita kayak pidato saja gitu. Nggak ada perdebatan ini jalurnya kemana, ini jalurnya kemana. Yang ada saya bawa manuskrip, saya bacakan manuskripnya, yang lain bawa manuskrip dan dibacakan manuskripnya. Gitu. Yang memang ada beberapa yang tidak saya sampaikan di situ gitu. Kemudian saya sampaikan di ruang persidangan ya, di ruang perdebatan. Itu beberapa narasi-narasi yang kurang senonoh dari oknum habaib bernama akunnya Alidin Assegaf itu ya. Alidin nama akunnya Alidin itu semua saya bawa, saya sertakan, akan tapi saya serahkan di luar persidangan gitu. Kalaupun di Banten kemudian dihasilkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ke Ba'alwi, saya rasa ini tidak ada dasarnya. Karena nggak ada perdebatan sama sekali. Yang ada saya membacakan, kemudian dari Babakan juga membacakan, dari yang lain juga membacakan, perdebatannya nggak ada. Dan kalaupun atas dasar itu harus diputuskan jalurnya Sunan Gunung Jati, maka dari sekian manuskrip yang dibacakan di sana, entah dari saya ataupun dari yang lain, itu didominasi dari jalur yang ke Musa Al-Kazim. Yang itu dikatakan oleh pihak mereka adalah ini jalur sanad, bukan nasab katanya. Nah, harusnya ini yang diperdebatkan begitu, tapi nggak ada. Kemudian hari besoknya, di hari Ahadnya, barulah perdebatan antara Kiai Imad yang mestinya itu Kiai Imad dengan Robito Alawiyah yang kemudian diwakili oleh Tengku Sayyid Mudakori. Dan saya tahu persis apa yang terjadi di sana. Betul apa yang disampaikan oleh Sayyid Tengku Mudakori itu, bahwa satu-satunya hasil yang didapat dari perdebatan Banten ialah kesepakatan 6 bulan terhitung dari hari tersebut akan diadakan debat lanjutan dari Tengku Mudakori, dari pihaknya Kiai Imad, perwakilannya akan memastikan, bahkan tadi disampaikan oleh Sayyid Mudakori sendiri, wajib bagi saya untuk menarik Kiai Imad, dan dari pihak sana pun harus mendatangkan Robitoh Alawiyah, dalam hal ini Habib Taufik dan MDRA-nya. Ini sepakat ini. Jadi saya agak lucu juga, kemarin itu saya lihat podcastnya Ustadz Wafi ya, yang mengatakan bahwa 6 bulan mendatang pasca beliau ulang tahun, di situ ada kesepakatan ada perjanjian untuk ada debat lanjutan begitu antara beliau dengan pihak-pihak yang tidak sepakat bahwa Robitoh Alawi itu, Bani Ba'alwi itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Senyatanya di sana ada demikian. Di sana hanyalah kesepakatan kedua belah pihak masing-masing mendatangkan pengantinnya, yaitu Al-Mukarram Abuya Imad, ya, Kiai Imaduddin. Kemudian Habib Taufik Assegaf beserta dengan personilnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, Kurang lebih. baik. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Tengku Mudakori dan salah satu saksi hidup, yaitu Kang Asep Ali. Jadi Kang Asep Ali ini juga ikut serta di dalam bagaimana kronologi terjadinya debat antara Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan dan Robitoh Alawiyin dan kawan-kawan. Ya, kalau bisa kita bilang kawan-kawan lah. Nah, begini, dari penyampaian dari Tengku Sayyid Tengku Qori Mudat yang tadi, ternyata kenapa Ki Haji Imaduddin tidak hadir, bahkan ada
framing-framing yang menganggap bahwa memberikan julukan baru untuk Kiai Haji Imaduddin, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Kaburi. Itu artinya dia tidak berani untuk berdebat. Nah, jadi begini, kata Tengku Qori Muda tadi bahwa Kiai Haji Imaduddin di sana memang sudah tahu bahwa seperti cerita dari Tengku Muda Qori, sudah tahu bahwa yang hadir itu bukan perwakilan dari Robitoh Alawiyyin. Nah, Kiai Haji Imaduddin dalam hal ini hanya mau berdebat kalau ada atau yang dilawan itu atau yang hadir itu perwakilan atau langsung dihadiri oleh Robitoh Alawiyyin, yaitu yang langsung memegang nasab itu, bukan daripada orang-orang yang memang tidak ada kepentingan untuk itu, seperti Gus Wapi. Kan kalau kita lihat yang hadir pada debat yang kemarin, putaran pertama itu yang hadir itu Gus Wapi, Gus Rumail, dan Abuya Qurtubi, dan Habib Al-Attas kalau tidak salah, itu yang hadir. Nah, itu yang sebagai pemateri, sedangkan dari Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu Kiai Haji Imad tidak hadir, dan yang menjadi perwakilan debat itu Tengku Muda Qori dari Kiai Haji Imaduddin, dan satu lagi Gus Jazudi. Nah, itu yang kita dengarkan tadi klarifikasi dari Tengku Muda Qori, luar biasa sekali. Nah, jadi intinya kesimpulannya, kenapa Kiai Haji Imaduddin itu tidak mau hadir. Awalnya memang beliau mau hadir, tapi beliau tahu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika perwakilan dari Robitoh Alawiyyin hadir beserta kawan-kawan, itu kata Tengku Muda Qori tadi, pasti Kiai Haji Imaduddin akan hadir. Bahkan beliau sempat mengatakan ke Tengku Muda Qori bahwa ketika nanti suatu saat ketika debat berlangsung, ada yang hadir dari Robitoh Alawiyyin perwakilan atau ketuanya langsung. Nah, ini sebagai wewenang dalam mencatat semua nasab Habaib Ba'alawi, maka Kiai Haji Imaduddin akan menyusul untuk ikut. Nah, jadi kalau debat secara debat kusir lah kalau bisa kita bilang, ya tidak ada tidak ada faedahnya menurut Kiai Haji Imaduddin. Makanya beliau menyimak live langsung dari kejauhan. Bahkan di dalam debat itu kalau kita tonton ada jawaban-jawaban Kiai Haji Imaduddin dari HP lah gitu. Dan itu disalahartikan atau digoreng-goreng sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa Kiai Haji Imaduddin itu beraninya dari jauh saja lah. Tapi setelah kita mendengarkan daripada klarifikasi dari Tengku Muda Qori bahwa Kiai Haji Imaduddin itu memang sengaja tidak hadir gitu, artinya menyaksikan dari jauh. Nah, bahkan sempat beliau juga menyarankan untuk Tengku Muda Qori untuk menyiapkan ilmu nahunya, yang kemudian setelah kita lihat salah satu dari pemateri itu dipermalukan oleh Tengku Muda Qori dari segi nahunya. Ya, ada videonya gitu. Nah, ini yang pertama, kronologinya klarifikasi dari Tengku Muda Qori sebagai pengkaji nasab. Dan yang kedua dari Kang Asep. Nah, ini yang lebih beliau paparkan dari sebelum mulai debat itu, ada memang kronologi yang sedikit-dikit lah. Bahkan sebelum terjadinya debat, bahkan ada perdebatan kecil-kecilan lah, sampai terjadinya terrealisasinya debat antara pembela Kiai Haji Imaduddin dan pembela daripada nasab Ba'alawi. Tapi di sini yang menjadi pembahasan, menjadi kebingungan kita lah. Kenapa kedua daripada yang didebatkan ini, yang menjadi, bisa kita bilang yang menjadi aktor utamanya lah, yang dituntut tidak hadir gitu.
Artinya yang menuntut ini Kiai Haji Imaduddin, sedangkan yang dituntut ini Robito Halawiyin yang harus hadir gitu. Ini tidak hadir, sedangkan yang hadir itu cuman perwakilan-perwakilan saja. Makanya di sana kalau bisa kita lihat ya debat-debat itulah, ceramah-ceramah sedikit lah. Tapi kalau kita lihat dari segi kacamata kacamata normalnya lah, ya memang dari Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan di sana dari pihak Kiai Imad memang agak sedikit, bisa kita bilang agak sedikit kalah gitu. Itu dari segi dari segi kita lihat dari biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bayangkan loh, itu Tengku Mudakor itu sendirian saja yang berbicara gitu. Sedangkan lawannya itu semuanya ikut berbicara gitu. Bahkan yang paling panjang ceramahnya itu dalam debat itu Abuya Qurtubi gitu. Bahkan beliau menganalisis nahwu dan sorof tesis Kiai Haji Imaduddin dari awal sampai akhir gitu. Dan yang paling luar biasa sekali penyampaiannya Gus Wapi gitu, itu luar biasa sekali. Sedangkan Gus Rumail juga yang menuntut untuk menyampaikan sejarah dan luar biasa sekali. Semuanya ikut berbicara, apalagi Habib Al-Atos luar biasa sekali framingnya. Sedangkan dari Kiai Haji Imaduddin itu cuman yang aktif itu menanggapi, kemudian bertanya itu cuman Tengku Mudakori saja gitu. Nah, jadi ini makanya debatnya itu tidak berjalan, kalau kita lihat secara normalnya tidak seimbang gitu. Tapi ya itu namanya perdebatan. Mudah-mudahan ada lanjutan untuk debat yang di Banten tadi. Ya kita mungkin diadakan di Cirebon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin dan perwakilan dari Robito Halawiyin. Ya mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.